warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya banyak aktif dari organisasi PMI. PMI lah yang membuat saya sampai pada hari ini. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya di kampung halaman saya, yakni Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, proses pendewasaan diri berawal dari kota kecil itu. Dari kecil didik oleh almarhum ayah saya, Kiai Haji Dr. Andes Abdul Jalil Musa. Saya dari 7 bersaudara, saya adalah anak bungsu. Awal berproses di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada tahun 2008 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berawal dari kaderisasi PMI UIN Alauddin Makassar, kemudian melanjutkan PMI Komisariat STIMIK Handayani Cabang Makassar. Di tahun 2009, saya diamanahkan menjadi Ketua Komisariat PMI STIMIK Handayani Cabang Makassar. Berawal dari situlah kemudian di tahun 2013 dipercayakan ditunjuk menjadi Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Makassar. Selesai dari kepengurusan di cabang PMI Makassar, melanjutkan kembali dan diberikan amanah untuk memimpin PMI Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2017. Proses panjang telah saya lewati di PMI Sulawesi Selatan, kemudian melanjutkan karir pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada tahun 2017 sampai sekarang. Sebelum saya memulai karir di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, saya menyelesaikan pendidikan di Pesantren Al-Badar di Lalang, Parepare. Di tahun 2008 saya menyelesaikan pendidikan itu, kemudian melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer STIMIK Handayani Makassar. Kemudian saya menyelesaikan studi di Kota Makassar, kembali melanjutkan tahun 2018 di Universitas Trisakti. Di Universitas Trisakti ini saya memilih Fakultas Ilmu Ekonomi dan mengambil konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik. Berangkat dari proses panjang inilah, baik dari akademik maupun di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, izinkan saya memantapkan diri untuk ikut dalam kontestasi terpenting di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yakni pada Kongres ke-20 di Balikpapan 13-17 April mendatang. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah meminta doa restu bahwa hari ini saya mencalonkan diri menjadi calon kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia masa hikmat 2020-2022. Tentu dengan harapan besar, dengan niatan yang suci dan tulus. Saya berharap sahabat-sahabat semua mampu untuk melancarkan, mampu untuk membantu dan mendoakan saya. Semoga dengan proses panjang ini saya mampu melaluinya dengan menghasilkan sesuatu yang baik tentunya untuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, agama, dan negara. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam kesempatan ini saya diberikan kesehatan serta kemampuan untuk menyelesaikan visi misi. Tentu visi misi ini kami buat untuk menjadi salah satu persyaratan, tetapi pada poin pentingnya akan kami realisasikan ketika saya diamanahkan menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia masa hikmat 2020-2022. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah organisasi kemahasiswaan yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Pada 17 April 1960 silam dilahirkan di kota Surabaya oleh mahasiswa-mahasiswa Nahdliyin. PMI telah melalui fase panjang
dengan berbagai dinamika dan mencatat berbagai sejarah sehingga sampai sekarang telah menjadi organisasi kemahasiswaan eksternal kampus yang tersebar dengan jumlah struktur di daerah terbanyak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi PMII, baik secara internal maupun organisasi eksternal yang hubungannya dengan masyarakat dan negara, maka dibutuhkan kepemimpinan organisasi yang kuat dan visioner. Sebagai ikhtiar pergerakan, saya memiliki visi terwujudnya PMII maju, mandiri, moderat, partisipatif, berdaya saing menuju Indonesia sejahtera dan berperadaban. Untuk menerjemahkan visi tersebut, maka lahirlah beberapa poin misi. 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia kader PMI. Sumber daya manusia kader menjadi suatu hal yang sangat menentukan dari maju atau tidaknya sebuah organisasi. PMI sebagai organisasi kader memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas dengan SDM yang mumpuni. SDM kader harus mampu memenuhi tuntutan zaman saat ini. Di era disrupsi saat ini, di mana tingkat kompetisi begitu ketat, maka dibutuhkan sumber daya manusia kader yang berkualitas. Maka tugas kekaderan menjadi hal yang harus diutamakan untuk menciptakan SDM tersebut. Kaderisasi yang harus dibangun saat ini tidak hanya berkutat pada penguatan intelektual dan spiritual kader, tetapi juga harus memberi penguatan skill dan profesionalisme kader. Penguatan skill dan profesionalisme kader ini salah satunya dapat dilakukan melalui optimalisasi kaderisasi non formal maupun informal. Mendukung pemberdayaan gerakan ekonomi kader. Di era saat ini, gerakan entrepreneur menjadi begitu penting. Ini sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi kader. PMI mesti mampu menjadi organisasi yang tidak hanya menciptakan politisi, birokrasi atau akademisi, tetapi juga harus mampu menciptakan wirausaha muda. 3. Kembali ke kampus, masjid, dan kampung untuk penguatan skill dan semangat kebangsaan kaum muda. Tidak bisa dipungkiri, kampus menjadi ruang gerak utama bagi PMI untuk bergerak. Di kampuslah PMI merekrut dan menciptakan kader. Melihat realitas PMI yang masih dominan di kampus Islam dan minim di kampus umum, maka perlu digalakkan untuk memasifkan konsolidasi di kampus-kampus umum. Selain kampus, PMI juga mesti kembali merebut dan menguatkan peran di masjid-masjid. Kita ketahui bersama saat ini, masjid-masjid sudah susupi oleh paham-paham radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam. PMI juga mesti berani untuk keluar dari rutinitas dunia kampus, yaitu mencoba masuk di kampung-kampung. Salah satu contoh program yang biasa dilaksanakan adalah desa binaan. Yang keempat, NDP PMI sebagai nilai keislaman dan keindonesiaan dengan kerangka pemahaman keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjiwai berbagai aturan, memberi arah dan mendorong serta penggerak kegiatan-kegiatan PMI. Sebagai organisasi kemahasiswaan Islam dengan haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, maka PMI berkewajiban untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman Islam yang damai dan toleran di tengah kebinekaan Indonesia. Karakter keislaman yang ditunjukkan adalah tawasul, tengah atau moderat, tawasun seimbang, i'tidal tegak lurus, dan tasamuh toleran. Selain itu, NDP sebagai nilai keislaman dan keindonesiaan menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan organisasi sehingga gerakan PMI tetap terarah. Yang kelima, kembali ke akar budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. PMI sebagai organisasi yang lahir di bumi Indonesia, maka mesti menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sebagai karakter yang menciptakan kepribadian bangsa. Gotong royong misalnya adalah budaya bangsa yang mesti dibangun di organisasi sehingga PMI menjadi organisasi yang mandiri. 6. Membentuk kader sadar hukum untuk mendukung penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Indonesia sebagai negara hukum, maka sudah menjadi kewajiban bagi PMI untuk menciptakan kader-kader yang sadar hukum. 7. Pengelolaan basis data PMI yang terintegrasi berbasis digital. Kemajuan teknologi informasi saat ini harus mampu dimanfaatkan oleh PMI. Salah satunya, 1. 2. Mengenai pengelolaan basis data PMI yang saat ini masih belum maksimal.
Misalnya, jumlah anggota atau kader PMI berapa, jumlah alumni berapa, dan lain sebagainya. Olehnya itu, ke depan PMI harus memiliki sebuah basis data yang terintegrasi dalam satu sistem teknologi digital. Kemudian yang terakhir 8, sinergi lintas struktur PMI, alumni PMI dan negara dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa. PMI harus mampu mengkonsolidasikan kekuatan besar di lintas struktur dari struktur pengurus rayon sampai pengurus besar, sehingga terbentuk soliditas dan solidaritas untuk bersama-sama berkontribusi baik bagi organisasi maupun bagi bangsa dan negara. Selain lintas struktur, PMI harus mengkonsolidasikan para alumni. Keberadaan alumni menjadi penting untuk diperhatikan, baik melalui distribusi alumni di ruang-ruang leading sektor, sehingga akan membawa manfaat baik bagi PMI maupun bagi bangsa dan negara. Setelah melakukan konsolidasi lintas struktur dan alumni PMI, maka selanjutnya membangun sinergitas dengan negara. Sinergitas ini bukan berarti PMI menjadi atau tergiring dalam kepentingan penguasa, tetapi semata-mata dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa. Secara umum, ada dua gagasan utama yang membentuk misi tersebut, yaitu penguatan internal dan penguatan eksternal. Pertama, penguatan internal salah satunya berkaitan dengan peningkatan SDM kader PMI. Hal ini dapat direalisasikan melalui reorientasi kaderisasi yang disesuaikan dengan tantangan zaman saat ini. Kita mesti memiliki kader-kader PMI yang tidak hanya kuat secara basis intelektual, tetapi juga memiliki skill, kompetensi, dan profesionalisme yang siap menghadapi era disrupsi. Kedua, penguatan eksternal salah satunya terkait relasi PMI dan negara. Dalam kerangka menjaga kedaulatan negara, PMI harus meningkatkan perannya dalam melawan paham dan gerakan radikalisme. Upaya-upaya deradikalisasi harus ditingkatkan. Olehnya itu, PMI harus menguatkan gerakan di kampus-kampus, terutama kampus umum. Kemudian membangun gerakan PMI kembali ke masjid dan juga masuk kampung. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Salam satu barisan dan satu cita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.